Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Sukma, and welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini sesuai yang kalian lihat di judul dan di thumbnail, aku bakalan sharing lagi ke kalian tentang apa sih yang menyebabkan kebangkitan manusia dan apa-apa saja faktornya gitu. So, tapi sebelum ke videonya, kalian harus subscribe channel ini dulu, terus nyalain notifikasinya. Yaps, nah, kebangkitan manusia. Bangkitnya seorang manusia itu tergantung pada landasan kehidupan akidahnya yang merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar tentang kehidupan ini, yaitu Al-Uqdatul Kubra, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia, dan akan kemana kita setelah mati. Nah, mengenai Al-Uqdatul Kubra, aku sudah membahasnya di video sebelumnya. Kalian bisa cek di video aku yang ini, aku bakalan kasih linknya di atas atau di description box. Karena kebangkitan manusia itu tergantung pada landasan kehidupan akidahnya, umat itu harus diarahkan ke akidah yang benar sehingga mereka memiliki pandangan hidup yang benar dan mendorongnya berbuat sesuai dengan aturan dari akidah yang benar itu. Nah, pemahaman akidah ini selalu ada dalam diri manusia, umat, atau suatu kaum. Karenanya, untuk mengubah suatu kaum agar bangkit, akidah inilah yang harus diubah terlebih dahulu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang mengatakan bahwa sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, satu-satunya jalan menuju perubahan akidah adalah dengan membentuk pemikiran yang benar dan jernih tentang akidah yang sahih yang akan melandasi kehidupan dan kebangkitannya. Hal ini itu dapat dengan menyampaikan kepada umat manusia, masyarakat Islam, pemikiran yang benar tentang pemecahan simpul pertanyaan mendasar Al-Uqdatul Kubra dalam diri manusia. Nah, jika masalah besar ini, Al-Uqdatul Kubra ini telah teruraikan, maka masalah-masalah lain akan teruraikan pula, karena sebab masalah-masalah lain ini cuman cabang-cabang dari masalah-masalah besar tadi, Al-Uqdatul Kubra. Nah, jika kalian misalnya nih, kalian dihadapkan kepada cobaan, masalah yang mungkin mungkin rezekinya nggak lancar atau gagal masuk universitas, aku curhat sedikit dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian memahami dengan benar nih Al-Uqdatul Kubra, maka masalah-masalah lain itu akan cepat teruraikan, guys. Akan cepat terselesaikan. Nah, tadi masalah-masalah kecil itu cuma cabang-cabang dari masalah besar Al-Uqdatul Kubra. Nah, oleh karena itu kita, aku dan kamu yang mengkehendaki kebangkitan suatu umat manusia, kebangkitan manusia, dan kehidupan kita itu berada di jalan yang mulia, berada di jalan yang lurus, harus terlebih dahulu memecahkan masalah besar tadi, Al-Uqdatul Kubra, dengan pemecahan yang benar, yaitu dengan akidah yang benar pastinya. Nah, sekali lagi aku ingatkan, kalian bisa tonton video aku yang ini setelah video ini berakhir ya, supaya tidak ada lagi keraguan-keraguan dari video-video aku, karena aku udah jelaskan sebagian di video Al-Uqdatul Kubra ini. Nah, guys, Islam telah menangani masalah besar ini dengan pemecahan yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menenteramkan jiwa. Oleh sebab itu, Islam itu dibangun atas satu dasar, yaitu akidah yang mengatakan bahwa di balik alam semesta, manusia dan hidup itu ada pencipta, Al-Khaliq, yang menciptakan ketiganya. Nah, mengenai pencipta nih, kita akan mendapati tiga kemungkinan keberadaan pencipta. Pertama, yaitu ia diciptakan oleh sesuatu yang lain. Yang kedua, yaitu ia menciptakan dirinya sendiri. Dan kemungkinan yang ketiga, yaitu ia bersifat azali dan wajibul wujud. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita ke pertama dulu, yaitu ia diciptakan oleh sesuatu yang lain. Nah, kemungkinan yang pertama bahwa ia diciptakan oleh sesuatu yang lain itu kemungkinan yang batil, kemungkinan yang salah, karena kemungkinan ini itu tidak dapat diterima oleh akal. Sebab bila ia diciptakan oleh yang lain, maka ia bersifat terbatas. Sedangkan syarat untuk menjadi pencipta itu tidak terbatas, tidak lemah, dan tidak bergantung. Berarti kalau ia diciptakan oleh yang lain, ia bersifat makhluk, ciri khasnya bergantung, lemah, dan terbatas. Begitu juga dengan kemungkinan kedua yang mengatakan bahwa ia menciptakan dirinya sendiri. Berarti ketika ia menciptakan dirinya sendiri, maka ia menjadi makhluk sekaligus pencipta di waktu bersamaan. Ini juga
kemungkinan yang tidak bisa diterima oleh akal, karena sudah aku sebutkan tadi bahwa ketika ia makhluk yang bersifat terbatas, maka ia tidak bisa menjadi pencipta. Nah, contoh lain dari unsur-unsur yang lemah, terbatas, dan bergantung ini yaitu manusia, hidup, dan alam semesta. Ini tiga adalah makhluk yang tidak bisa dijadikan Tuhan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu manusia. Manusia ini bersifat terbatas karena ia tumbuh dan berkembang sampai pada batas tertentu yang tidak dapat dilampaui lagi. Nah, ini itu menunjukkan bahwa manusia itu bersifat terbatas yang tidak bisa dijadikan Tuhan. Begitu pula dengan hidup, bersifat terbatas karena penampakannya itu bersifat individual. Apa yang kita saksikan selalu menunjukkan bahwa hidup itu berakhir pada satu individu saja. Contoh, manusia akan meninggal, hewan akan mati, tumbuh-tumbuhan juga akan mati, benda-benda lain juga akan menghilang gitu. Jadi, hidup juga bersifat terbatas. Nah, sama halnya dengan alam semesta yang juga memiliki sifat terbatas. Alam semesta merupakan himpunan dari benda-benda angkasa yang setiap bendanya itu memiliki keterbatasan. Himpunan dari segala sesuatu yang terbatas, maka terbatas pula sifatnya. Jadi alam semesta pun sifatnya terbatas. Hasilnya manusia, hidup, dan alam semesta itu tidak bisa dijadikan Tuhan karena sifatnya yang terbatas, lemah, dan bergantung. Nah, kita akan ke kemungkinan yang ketiga. Nah, kemungkinan yang ketiga yaitu Al-Khaliq bersifat azali dan wajibul wujud adalah kemungkinan yang bisa diterima oleh akal. Karena jika bersifat azali berawal dan tidak berakhir, maka ia tidak mempunyai keterbatasan. Dengan demikian, sesuatu yang terbatas pasti diciptakan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain inilah yang kita sebut Al-Khaliq atau pencipta, yang menciptakan alam semesta, manusia, dan hidup. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ia itu bersifat wajibul wujud karena kalau tidak demikian dia tidak bisa disebut pencipta. Ia tidak mampu menjadi Al-Khaliq. Ia bukan makhluk karena sifatnya sebagai pencipta memastikan bahwa dirinya bukan makhluk. Segala sesuatu itu bersandar kepada dirinya, sedangkan ia tidak bersandar pada apapun. Kan kita sebagai manusia bersandar kepada Allah. Kita itu butuh Allah, tetapi Allah itu tanpa kita tidak apa-apa. Kita tanpa Allah itu kayak hampa, nggak bisa ngapa-ngapain, galau, dan lain sebagainya. Bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal terbagi atas tiga unsur, yaitu manusia, hidup, dan alam semesta. Ketiga unsur ini itu bersifat terbatas, lemah, dan bergantung pada yang lain. Saling membutuhkan kepada yang lain, juga serba kurang. Kan sudah aku jelaskan sebelumnya, di mana manusia, hidup, dan alam semesta itu bersifat terbatas, maka mereka itu tidak bisa dijadikan Tuhan, karena unsur-unsur ini itu makhluk. Nah, fakta-fakta yang aku sebutkan tadi, bahwa tiga unsur ini bersifat lemah, tergantung, dan juga terbatas, menggambarkan bahwa segala sesuatu yang ada itu hanyalah makhluk. Jadi, untuk membuktikan adanya Al-Khaliq, pencipta, cukup melihat pada benda-benda yang ada di alam semesta, fenomena hidup, dan diri manusia itu sendiri. Nah, dengan mengamati salah satu planet, atau dengan menerungi fenomena hidup, atau bahkan meneliti bagian dari diri manusia, akan kita dapati bukti nyata dan meyakinkan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mengamati benda-benda alam semesta, bagaimana satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan, akan memberikan suatu pemahaman yang pasti dan benar akan adanya Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur. Nah, Al-Quran ini telah membeberkan ratusan ayat yang berhubungan dengan hal ini, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di sini aku bakalan tunjukin sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pencipta. Banyak lagi ayat-ayat yang menyuruh manusia untuk memperhatikan benda-benda alam untuk memberikan petunjuk akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengatur. Seorang manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khaliq menjadi mantap, yang difikirkan oleh akal, dan pastinya bukti yang nyata. Nah guys, aku sudah jelaskan mengenai kebangkitan manusia dan juga sedikit kemungkinan keberadaan Tuhan Al-Khaliq, pencipta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan memberikan informasi yang lebih untuk kalian. Aku ingatin sekali lagi, di channel aku ini, di konten aku ini, aku cuma mau sharing ke kalian. Toh kalau kalian terima atau tidak itu terserah kalian. Dan kalau kalian misalnya kayak kurang setuju dengan
materi aku yang aku bawakan kali ini. Kalian bisa komen di bawah apapun itu yang menurut kalian Enggak nih, kayak gitu. atau mungkin mau menambahkan dari materi aku kali ini, bisa komen juga di bawah untuk nambah pahala. Nah, kalau kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram, gampang banget, Sukma SW aja, komen di bawah aku harus bikin video-video apa lagi, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini, juga nyalain notifikasinya supaya kalian tahu aku upload video-video yang seru, unik, menarik, dan informatif dari channel aku. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you the next video. Nah, sama halnya, ya Allah, godaan ayam lagi di